Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam telah mengatur segala perkara, termasuk waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam wajib tahu waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan keburukan. Dilarangnya tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukumnya. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Namun umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya, karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sebaiknya dihindari. Di antara 3 waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya menghindari. Pasalnya, tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas karena bangunnya nanti akan terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Waktu pagi diturunkan rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari dan melakukan segala kegiatan hari itu, sehingga pagi tersebut menjadi waktu mahal. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya yakni tidur selepas sholat asar atau ailulah. Kata ailulah diambil dari kata illat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis
yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Yang ketiga, tidur sebelum menunaikan sholat isya. Tidur sebelum melakukan sholat isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan sholat isya hingga keesokan harinya. Para muhaddisin dan ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat isya. Oleh sebab itu, At-Tirmizi mengatakan mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya, dan sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama memperbolehkan tidur sebelum sholat isya khusus di bulan Ramadan saja. Jadi sesekali mungkin diperbolehkan jika merasa lelah, tetapi tidur sebelum sholat isya ini jangan dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah sholat isya, dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah seperti sholat tahajud dan sholat witir. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.